Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah yang tidak ingin kehilangan kamu. Aku akan mengambil energi yang cukup banyak hari ini sehingga bisa aja orang ini adalah orang dari masa lalu atau yang sedang dekat dengan kamu, atau bisa juga nanti calon masa depannya kamu. Jadi kita lihat aja nanti siapakah dia. Dan di sini seperti biasa aku akan pakai metode pilih kartu atau pilih gambar. Jadi silakan kamu pilih di sini satu tumpuk kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau gambar pertama, akan aku lihatkan ya di sini siapakah dia yang tidak ingin kehilangan kamu. Aku akan langsung mulai aja. Knight of Swords, King of Cups. Dari gambarnya sih kelihatannya di sini dia adalah orang yang bisa aku bilang dia cerdas sebetulnya. Dia cerdas, sebetulnya dia sangat bertanggung jawab. Hanya saja karena di sini usianya masih sangat muda, kematangan emosionalnya itu belum sebaik itu kelihatannya ketika kamu berinteraksi atau terkoneksi dengan dia. Tapi aku lihat dia ini adalah orang yang pada akhirnya belajar untuk bisa lebih menstabilkan emosinya, lebih bisa santai menikmati kehidupannya. Jadi mungkin beberapa tahun lalu dia masih seperti ini nih, sangat ambisius, sangat mengejar impiannya, kadang tuh gerusa-gerusu gitu. Jadi pinginnya cepet, segalanya cepet gitu, nggak mau nunggu, nggak mau mendengarkan. Nah sekarang seiring berjalannya dengan waktu, terlebih lagi setelah dia terkoneksi sama kamu, aku lihat di sini ada perubahan yang sangat besar di dia. Dia menjadi seseorang yang jauh lebih sabar, jauh lebih bisa menerima masukan, jauh lebih santai, tetap memaksimalkan usaha tapi lebih slow lah gitu, lebih kalem. Dan di sini juga aku lihat lebih muncul intuisinya, lebih ada kebaikan hatinya untuk mau mendengarkan cerita kamu, untuk lebih memahami apa yang kamu rasakan gitu loh di sini. Jadi kalau sebelumnya dia tuh kayak males mendengarkan cerita kamu, keluhan-keluhan kamu, nah sekarang dia belajar banyak bahwa kamu cukup banyak punya andil sih di sini. Aku lihat mengenai perubahan, bukan karakter ya, tapi lebih kepada bagaimana cara dia bersikap gitu. Jadi aku rasa ini tanda yang baik sih. Jadi pendewasaan sikap yang semakin baik sih kalau aku lihat ya di sini. Ada Three of Cups. Di sini bisa aku bilang antara kamu dan dia ini sudah pernah melalui banyak hal ya, terutama hal-hal yang menyenangkan. Atau kalau misalnya dia adalah orang yang nanti akan hadir di masa depan kamu ya, kamu dan dia ada kemungkinan bertemu dari sistem atau dari circle pertemanan. Jadi sangat mungkin bisa aja dia teman kamu, teman lama, atau mungkin teman kamu mengenalkan kamu ke temannya atau saudaranya kayak gitu. Tapi yang pasti di sini kamu dan dia pernah atau akan melalui sebuah kondisi di mana ada banyak kegembiraan, akan ada banyak kebahagiaan. Memang sih di awal-awal kenal tuh struggle banget ya menghadapi dia. Kayak kamu tuh bingung maunya apa, tapi semakin hari dia melihat bahwa kamu adalah orang yang akan sangat dia jaga, akan sangat ingin dia lindungi gitu. Aku lihat, dan dia akan memastikan bahwa kamu akan baik-baik aja. Dan kemungkinan besar kalau dia punya circle pertemanan yang juga dia udah nyaman, kamu akan dibawa ke circle-nya dia, akan dikenalkan ke teman-temannya dia gitu loh. Jadi aku rasa itu tanda bahwa dia tuh nggak mau kehilangan kamu gitu loh. Bahwa dia pun ingin lingkungannya dia menerima kamu, karena dia nggak mau dia menerima kamu tapi mungkin circle dia ada yang nggak suka atau gimana sama kamu. Jadi dia akan memastikan bahwa kamu bisa ngeblend dengan lingkungan dan pertemanan dia gitu loh di sini. Ada banyak hal yang dia khawatirkan mengenai hubungan kamu dan dia. Dia itu sering banget kepikiran, bisa nggak ya hubungan kamu dan dia ini berjalan dengan baik. Kalaupun kamu dan dia pernah ada masalah, ya namanya pasangan pasti ada aja lah masalahnya. Entah memang karena konflik antara kamu dan dia, atau mungkin faktor eksternal, faktor kelelahan, faktor tanggung jawab mengenai pekerjaan atau sebagainya. Jadi kadang dia tuh kayak, apakah hari ini aku bersikap baik kepada kamu? Apakah kamu masih bisa ada untuk aku? Apakah kamu akan meninggalkan aku setelah kita berantem tadi siang misalnya? Jadi walaupun mungkin dia kelihatan cuek dan dingin dan kelihatan
tidak peduli, kayak kenapa hanya aku yang menangis sementara dia enggak, Kak. Tapi sebenarnya kalau dia sudah menjelang waktu tidur, di saat dunia sudah tenang, dia tuh kepikiran banget justru. Jadi kadang tidurnya sangat-sangat tidak nyenyak, kadang insomnia gitu ya, nggak tidur, bahkan kepikiran mengenai banyak hal. Jadi itu sih sisi lain tentang dia. Dan aku rasa di sini memang secara alami memang dia mendewasa ya, seiring bertumbuhnya usia dan pengalaman yang dia dapatkan, baik di kisah cinta kamu dan dia atau di pengalaman mungkin pendidikan atau karirnya dia. Tapi di sini aku lihat dia mendewasa memang, dan dia ini tidak ingin kehilangan kamu karena dia merasa bahwa kamu adalah support yang sangat luar biasa di hidupnya dia. Dia menjadi orang yang lebih dewasa, bijak, tepat mengambil keputusan. Dia melihat bahwa kamu adalah orang yang bisa diajak ngobrol apa aja tentang kehidupan, tentang cita-cita, tentang ambisi, tentang masa lalu gitu loh. Dan dia melihat bahwa kamu adalah orang yang tidak ngejudge ya. Jadi kayak kamu tuh bisa memahami bahwa setiap orang tuh bisa berubah gitu. Apa ya? Sehancur-hancurnya masa lalu dia, atau mungkin dia datang dari keluarga yang katakanlah broken home, tapi kamu itu bisa menilai dia ya kamu gitu, terlepas bagaimana keluarga kamu dan bagaimana kamu di masa remaja kamu dulu, tapi kayak ya inilah kamu gitu. Makanya dia di sini sangat berterima kasih kepada kamu, dan itu menjadi alasan kenapa dia nggak mau kehilangan kamu. Bagi dia susah untuk menemukan orang seperti kamu yang benar-benar bisa membersamai dia gitu loh, bahkan di saat dia lagi nggak baik-baik aja. Makanya dia sering banget kepikiran banget di sini. Cuma mungkin di depan kamu dia ngerasa baik-baik aja, cuek-cuek aja, tapi sebenarnya ada rasa takut kehilangan yang sangat besar, sampai dia tuh kadang susah banget buat tidur gitu. Dan aku mau lihat poin-poin lain mengenai dia ya. Kadang dia tuh ngerasa apakah aku cukup pantas buat kamu gitu, karena dia merasa bahwa kamu itu seperti apa yang dia impikan, seperti apa yang dia ekspektasikan. Kadang dia tuh ngerasa kesepian, atau mungkin memang dia ini datang dari keluarga yang bisa aja broken, atau mungkin kedua orang tuanya ada tapi mungkin sangat sibuk sehingga dia kurang dapat bahasa cinta dari keluarganya gitu. Dan dengan hadirnya kamu tuh ngasih bahasa cinta yang memang dia inginkan, misalnya dipeluk atau didengarkan, atau mungkin kamu kasih hadiah, atau kamu berikan kata-kata semangat kayak gitu-gitu. Jadi dia nggak pernah merasa sepi ketika dia sudah dapat atau mungkin kenal sama kamu. Jadi kamu sangat membersamai dia. Aku lihat di sini. Aku lihat memang di sini dia sedikit banyak gampang jealous ya, gampang cemburu gitu. Tapi sebenarnya alasannya karena dia tuh nggak mau kehilangan kamu. Jadi kadang kalau dia ngelihat kamu ngobrol sama lawan jenis siapa gitu, padahal mungkin kamu nggak ada intensitas, mungkin dia memang rekan kantor yang sebatas ya bisnis atau kerja aja gitu, nggak ada yang lain-lain, tapi dia kayak kamu ngobrol banyaknya sama dia gitu-gitu, tapi emang dia nggak mau kehilangan gitu loh. Dan kadang salah satu penyebabnya adalah karena dia kurang percaya diri dengan dirinya sendiri, terutama kalau dia menyadari dia punya masa lalu yang agak kelam, atau mungkin ya dia merasa nggak sebaik kamu gitu loh. Kadang ada perasaan itu. Makanya kadang dia sangat takut dengan kondisi dia yang mungkin masih merasa di bawah kamu. Dia takut kamu meninggalkan dia gitu sih. Ada kompatibel, tapi aku lihat memang dia tipe orang yang akan mengejar gitu kalau aku lihat. Jadi dia akan menyeimbangi energi atau karakternya kamu. Jadi di sini dia itu berubah bukan karena kamu paksa, tapi memang karena kesadaran dia sendiri. Kayak aku mendapatkan orang sebaik kamu, maka aku juga harus bisa seimbang gitu, value-nya, kebaikannya, perjuangannya kayak gitu. Jadi di sini memang dia ada perubahan sih, menjadi orang dengan personality yang lebih baik. Ya, lebih rapi, lebih apalah gitu. Dan di sini juga dia merasa ada getaran-getaran energi yang dia rasa memang cocok antara kamu dan dia. Dan di sini ada sunny interaction, berarti ya interaksi yang sangat cheerful, sangat bahagia, sangat optimis antara kamu dan dia. Jadi yang dia tadinya penuh dengan gloomy, sedih, nggak tahu mau gimana ke depannya, tapi dengan kamu benar-benar mengubah dunia dia sih, tanpa kamu paksa gitu. Oh my god. Dan dia di sini punya harapan yang sangat-sangat besar bahwa dia sudah bisa melihat kamu itu sebagai
orang nanti yang akan menikah dengan dia, orang yang akan saling bersama sampai nanti puluhan tahun gitu. Jadi dia sangat-sangat berharap momen ini akan benar-benar dia lalui bersama dengan kamu. Wedding ring gitu ya, jadi penyatuan, pernikahan, koneksi jiwa antara kamu dan dia. Jadi pertemuan kamu dan dia ini memang sesuatu yang ada pelajarannya, dan mudah-mudahan sih energi nggak mau kehilangan kamu ini benar-benar akan terwujud dalam bentuk pernikahan gitu ya. Dan semoga sih mudah-mudahan langgeng, aku doakan langgeng kalau memang benar-benar jadi. Kemudian aku mau ngambil ini yang kecil-kecil dulu, sorry. Aku mau lihat dari mengenai perasaan dia kepada kamu ya. Aku merasa hilang arah tanpa kamu. Makanya di sini aku bisa bilang sejak awal kamu punya peranan yang sangat besar kepada dia. Dalam bidang apapun lah, di sini setiap pasangan bisa beda-beda, tapi di sini dia benar-benar merasa hilang arah kalau dia nggak bersama dengan kamu. Aku tidak bisa handle, aku tidak bisa menghadapi ini semua tanpa kamu. Jadi kamu punya peran yang sangat besar sih di hidupnya dia di sini. Ya wajar dengan perubahan sebesar ini, itu luar biasa. Apalagi kalau kamu memang tidak memaksa, tidak mendorong dia, nge-push dia, tapi benar-benar dia sendiri yang melakukan perubahan ini, perubahan ke arah baik ya. Kita berbeda. Emang di sini sangat mungkin ada perbedaan antara kamu dan dia ya. Bisa jadi memang sejak awal itu kamu yang lebih dewasa dibanding dia, lebih sabar, lebih kalem, atau mungkin ada background yang beda antara kamu dan dia, bisa jadi. Tapi di sini dia tidak melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang memisahkan, tapi sesuatu yang justru harus dia perjuangkan gitu. Sekali lagi, jadi walaupun ada perbedaan, tapi dia nggak mau kehilangan kamu akan ini semua gitu. Lalu kadang dia itu merasa bahwa kita adalah pasangan yang tepat, tapi waktu pertemuan kita tuh salah gitu. Jadi mungkin kayak kenapa kita ketemunya di saat aku dalam kondisi yang nggak baik gitu. Andai saja kita ketemu di saat aku sudah sukses, sudah selesai dengan pendidikan aku, mungkin aku bisa lebih fokus dan sebagainya. Tapi sekali lagi ini adalah perasaan yang ingin sekali dia buktikan bahwa oke, aku akan membuat ini menjadi right person, right timing. Jadi perubahan sekali lagi, yang mana ini butuh energi yang sangat besar ya. Kalau dia bisa menghadapi ini semua, berarti emang cintanya sebesar itu buat kamu. Aku ingin mencium kamu. Nah, bisa jadi bahasa cinta dia physical touch atau sentuhan fisik gitu, terutama dicium gitu ya. Kemudian di sini semua hal terjadi untuk sebuah alasan. Jadi ya, aku rasa pertemuan kamu dengan dia memang sesuatu yang punya arti yang sangat besar dan luar biasa bermakna, terutama di dia, dan mudah-mudahan juga di kamu sih ya di sini. Kemudian aku akan ambil kartu lainnya di sini mengenai dia, Four of Cups. Aku mendengarkan kata hatiku dan aku akan mengikuti pengetahuanku. Kalau di sini ya, kartu ini sebenarnya bercerita mengenai seseorang yang sulit melupakan, sulit melepaskan. Jadi intinya mau dia pergi sejauh apapun dari kamu, pada akhirnya yang dia ingat kamu lagi, pada akhirnya yang ingin dia bersamai kamu lagi, pada akhirnya yang ingin dia perjuangkan dan ingin dia nikahi ya kamu lagi gitu. Jadi walaupun dia sudah mungkin mencoba ketemu dengan orang-orang baru misalnya, tapi ya pada akhirnya cuma kamu yang benar-benar bisa handle dia, benar-benar bisa memahami dia, memaknai hubungan ini secara mendalam gitu loh. Jadi ya aku rasa memang antara kamu dan dia nih punya koneksi yang sangat-sangat dalam ya. Kemudian ada di Chariot, aku maju ke depan dengan percaya diri. Ya pada akhirnya kalau memang di awal-awal itu dia masih kayak nggak percaya diri dengan dirinya, merasa belum punya modal atau punya kemampuan yang bisa dia banggakan kepada kamu, pada akhirnya dia nggak cuma diem. Dia di sini mengusahakan, dia memperjuangkan dengan bukti-bukti yang sangat nyata supaya kamu bisa percaya sama dia, supaya kamu bisa merasa aman dan nyaman dan tentram dengan dia, bahwa dia bisa membawa kamu ke situasi yang lebih baik. Hubungan ini bisa ke arah yang jauh lebih baik gitu. Jadi di sini dia bener-bener nggak main-main ya dengan perasaannya kepada kamu gitu. Dan di sini kemanapun arah perjalanan kisah kamu dan dia akan go gitu. Dia akan optimis sih dengan perjalanan kamu dan dia. Two of Swords, apapun yang aku putuskan, aku percaya pada hasil akhirnya, pada hasilnya gitu. Jadi di sini kalau kulihat ya,
Dia di sini walaupun harapannya sangat besar untuk menikah sama kamu, bersatu dengan kamu, tapi dia nggak mau memaksakan. Kayak kalau memang kamu bisa menerima aku dengan segala yang sudah aku perjuangkan, dengan segala yang sudah aku maksimalkan, maka ya aku akan bersyukur kalau kamu mau sama aku pada akhirnya. Tapi kalaupun pada akhirnya kamu punya keputusan lain, maaf ya aku belum bisa, dan kayaknya aku pun nggak akan pernah bisa, nggak mau buat menikah sama kamu, ya sudah. Dia kayak ya sudah, nggak apa-apa gitu. Walaupun pada akhirnya mungkin dia harus melepas kamu, tapi kamu nggak akan pernah hilang sih dari hatinya. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Kemudian ada Knight of Pentacles, aku layak untuk keamanan finansial. Sebenarnya di sini nggak cuma mengenai finansial sih. Kalau aku lihat dia mengerti bahwa untuk membangun hubungannya dengan kamu itu nggak cukup cinta doang, tapi juga sekali lagi pembuktian dia. Kemudian keamanan finansial salah satunya, perubahan karakter jadi lebih baik. Knight of Pentacles sebenarnya adalah seorang prajurit yang dia tuh pelan-pelan gitu. Jadi pelan-pelan menuju kepastian. Nah, kalau kamu tipikal orang yang memang mau membersamai dia, berjuang bersama-sama pelan-pelan, ya aku rasa kamu dan dia akan bertumbuh sih di sini, sama-sama saling jatuh cinta, sama-sama saling merasa terjaga kayak gitu. Dan pada apapun yang terjadi pada masa lalu kalian berdua, aku lihat dia akan lebih fokus ke masa depan. Jadi lebih ke apa harapan-harapan kita, apa yang bisa kita perjuangkan berdua, apa yang bisa kita ya maksimalkan gitulah di sini intinya. Jadi lebih ke arah itu. Makanya dia di sini punya harapan yang sangat besar bahwa kamu bisa menerima cintanya, bahwa ada rasa bahwa kamu pun nggak mau kehilangan dia gitu. Dia sangat berharap bahwa energi yang sama itu juga ada di kamu. Itu yang dia harapkan. Kemudian aku akan lihatkan di sini dari charm. Aku akan lihat dari zodiaknya dulu ya. Ini bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia. Ada Aries, Sagittarius, Libra, Pisces, dan Scorpio, dan Taurus. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia, ada C lagi, O, Z, E, G, T, K, R, P, O, dan B. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah orang yang tidak ingin kehilangan kamu. Bisa siapapun, tapi semoga cinta dia benar-benar tulus dan punya perjuangan yang luar biasa untuk mewujudkan kondisi ini bersama dengan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau gambar kedua, akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang tidak ingin kehilangan kamu. Kita langsung aja mulai ya. Siapakah dia? Ada Knight of Pentacles. Ada The Judgment. Aku lihat di sini kamu dan dia pernah sangat dekat, atau mungkin bahkan pernah menjalin sebuah hubungan cinta. Atau di sini dia itu adalah orang yang sudah sangat lama sekali memperhatikan kamu, punya perasaan lebih sama kamu, tapi hanya sekedar melihat kamu dari jauh. Jadi dia tipikal yang harus memastikan dulu, tapi waktu kan terus berlalu ya. Aku lihat di sini sih ada sedikit penyesalan dia pernah kehilangan kamu karena kelihatannya kamu itu lebih memilih orang lain dibandingkan dia. Jadi dia pernah melihat sebuah situasi di mana kamu sudah bersama dengan seseorang. Kayak gitu. Atau di sini kalaupun kamu nggak sampai pacaran dengan seseorang, tapi dia melihat bahwa kamu sedang dekat dengan seseorang gitu loh, sehingga ada penyesalan di dia. Kenapa dia tidak menyatakan perasaannya sejak dulu kepada kamu? Kenapa pertimbangannya terlalu banyak gitu loh? Sehingga ada rasa penyesalan yang sangat dalam sih. Aku lihat di sini dari sisinya dia. Apalagi kalau melihat kamu ngobrol sama lawan jenis kayak gitu-gitu. Sebenarnya dulu itu dia tuh tinggal dikit lagi, tinggal menyatakan aja perasaannya, tapi karena pertimbangannya banyak banget ya udah gitu. Mau gimana lagi? Dan ya aku rasa di sini dia ini walaupun sudah mungkin bertemu dengan orang baru, dan kamu pun juga sudah bersama dengan orang yang baru, tapi dia tuh masih belum bisa melupakan kamu. Bahkan kalaupun ada orang yang dirasa oleh orang lain lebih baik, misalnya dia punya sahabat, dia curhat gitu ya, kenapa sih kamu kok belum bisa melupakan kamu gitu ya,
toh si orang baru tuh lebih baik, lebih apa, tapi ya pada akhirnya hatinya hanya melihat kepada kamu gitu. Kalau aku lihat kayak gitu, jadi susah melepas kamu dari harapan-harapan dia. Sehingga kalau aku lihat di sini pun, kalau misalnya kamu lagi dekat dengan seseorang atau kamu sudah jadian dengan seseorang, kemungkinan besar ya, aku belum tahu ini kartunya selanjutnya apa, tapi kemungkinan besar sih dia akan tetap menunggu kamu sampai nanti ada masanya dia sangat berharap kamu putus, atau mungkin kamu menjauh dari orang yang lagi dekat sama kamu itu. Ada perasaan seperti itu. Jadi ini sebenarnya intinya adalah rasa takut kehilangan yang agak terlambat gitu. Dia sudah mengalami kehilangan kamu, baru dia menyadari betapa nggak enaknya kehilangan kamu, betapa nggak enaknya melihat kamu deket dengan orang lain gitu. Dan yang paling bisa dia salahkan siapa? Ya dirinya dia sendiri. Kenapa nggak gercep? Kenapa nggak sat-set sejak awal? Tapi di sini aku lihat dia memang akan menunggu sih. Walaupun mungkin dia juga ya bisa jadi dia deket juga dengan orang lain, tapi tetap dia menunggu kamu. Karena Seven of Pentacles ini adalah kondisi dimana seseorang tuh sabar menunggu hasilnya, sabar dengan segala kejadian-kejadian di sekitar dia. Karena di masa-masa menunggu kamu dan menunggu kesempatan untuk dekat lagi kepada kamu ini, dia tuh kayak masih besar harapannya kepada kamu, masih berbunga-bunganya itu cuma sama kamu. Rasa deg-degannya tuh ketika mungkin melihat update status kamu, atau bahkan mungkin dia cemburu dengan pasangan baru kamu atau yang lagi deket sama kamu. Jadi dia tuh semakin waktu berlalu, semakin besar harapan dan bunga-bunga cinta yang tumbuh di hatinya tentang kamu. Gitu sih di sini. Jadi ya coba dah kamu tebak-tebak siapakah dia orangnya. Yes, aku rasa di sini kalau yang tadinya dia pelan banget ya pergerakannya, kalau nanti memang kedepannya ada momen dimana kamu pada akhirnya putus dan bener-bener sendiri lagi gitu ya, aku rasa dia akan lebih gercep untuk mengulurkan tangannya buat kamu, yang langsung kayak, mau nggak sama aku pengen serius sama kamu gitu. Jadi seseorang yang pernah kehilangan kamu sih ini, pernah jauh dari kamu. Entah memang kamu sekali lagi deket dengan orang baru, punya pacar, atau mungkin kamunya kayak pindah kota, pindah negara gitu loh, sehingga kesempatan dia buat deket sama kamu tuh hilang gitu. Dan iya, dia belajar dari itu, bahwa ketika dia memang menginginkan sesuatu, ketika memang intuisinya sudah yakin, dia akan mengutamakan intuisinya dulu. Jadi nggak mau kehilangan lagi, nggak mau kehilangan kamu sekali lagi. Aku lihat kayak gitu. Kemudian poin lain mengenai dia, oh ya iya, ini ada distance, ada jarak di sini. Bisa aja kamu dan dia memang pernah berjarak secara beda kota, beda negara seperti yang aku jelaskan barusan. Dan juga di sini belajar buat percaya. Ketika memang saling jauh-jauhan, atau mungkin saling jauh-jauhannya ini memang karena perbedaan status antara kamu dan dia. Kalau misalnya status sudah menikah pun, aku rasa dia tuh masih ingat sama kamu sih. Jadi aku nggak tahu kamu yang datang ke videoku ini kan macam-macam ya. Ada yang masih single, ada yang sudah punya pasangan, ada yang sudah menikah. Jadi bisa jadi kondisinya seperti itu. Jadi bahkan walaupun sudah menikah pun dia masih ingat sama kamu gitu. Gitu sih. Dan ya di sini dia nggak nyaman kalau misalnya dia tuh sendirian tanpa kamu. Itu yang bisa aku lihat tentang perasaannya. Kemudian iya, ada banyak hal di sini yang dia itu kangen sama kamu. Kangen sama kamu, mengingat-ingat nostalgia ketika bersama dengan kamu, stalking kamu di sosial media, walaupun mungkin dia nggak ngasih like, atau mungkin dia nggak pernah komentar apapun di sosial media kamu, tapi sebenarnya dia ada seneng-senengnya juga sih kalau misalnya melihat kamu update status, update story, foto. Dan sangat mungkin kalau misalnya kamu lagi bersama dengan seseorang sih, ada juga cemburu-cemburunya gitu. Jadi kayak gitu sih. Cuma dia pernah di momen seperti ini kayak senyum-senyum sendiri ketika dia melihat foto kamu. Kemudian ada Eternal Flame. Kalau aku bilang di sini sih, kalau kartu ini keluar biasanya memang ada passionate ya, ada gairah. Gairah itu jangan hanya diasumsikan sebagai hubungan seksual, tapi gairah itu lebih kepada kayak
tergila-gila sama kamu, terobsesi sama kamu, tapi terobsesinya dalam artian yang baik ya. Jadi dia di sini nungguin kamu, tidak dengan cara-cara yang buruk, tapi memang pure nungguin gitu, sampai kesempatannya datang. Dan di sini memang ada chemistry, ada koneksi yang sangat luar biasa, gila antara kamu dan dia itu. Jadi mau kamu dan dia berpisah sejauh apa, bahkan mungkin salah satunya atau bahkan keduanya sudah menikah sekalipun misalnya ya, itu tetap akan ada chemistry yang kayak memimpikan, merindukan, teringat-ingat kayak gitu di sini. Dan di sini kalaupun pada akhirnya kamu dan dia benar-benar ada kesempatan untuk bersama, aku lihat kamu dan dia akan saling mencintai secara seimbang. Jadi seimbang cintanya, seimbang perhatiannya, seimbang perjuangannya kayak gitu. Jadi di sini ya ada sedikit banyak energi jodoh memang. Jadi perasaan cinta yang sangat-sangat membara, sangat-sangat passionate gitu loh. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Tapi sekali lagi ini bukan memaksakan ya, tapi akan menunggu situasinya sampai kondusif untuk bersama lagi, sampai dia benar-benar bisa ngajak kamu untuk bisa bersama dengan dia. Kemudian dari perasaan-perasaan dia kepada kamu ya, kita lihat bersama. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Jadi di sini karena ada banyak sekali yang menyesal sudah melepas kamu pergi, bahkan melihat kamu bersama dengan orang lain, ya penyesalannya sedalam itu sih. Dan untuk selanjutnya dia nggak akan mau lagi kehilangan kamu, dia nggak akan mau lagi melepas kamu. Kalaupun terpaksa menjalani hubungan cinta jarak jauh, dia akan benar-benar memastikan menghubungi kamu setiap hari, menanyakan kamu di pagi, siang, malam kayak gitu. Benar-benar ingin selalu terkoneksi sama kamu. Itu sih energi yang bisa kulihat mengenai dia, dengan penyesalan yang sangat mendalam itu. Kamu menyalakan duniaku, kamu itu seperti cahaya di duniaku. Jadi sangat mungkin dia ini pernah dalam situasi yang gak oke, atau mungkin kurang bagus lah di kisah cinta, atau mungkin dia punya keluarga yang tidak seakrab itu, tidak sehangat itu cintanya kepada dia, sehingga dia melihat bahwa kamulah orang yang bisa memberikan ketulusan itu buat dia. Makanya di sini hadirnya kamu tuh sinar yang benar-benar menyinari banyak hal. Optimisnya dia lebih optimis, dianya bisa berubah ke arah yang lebih baik, dia jadi lebih semangat mengenai kisah cinta. Kalau sebelumnya dia pernah ada trauma yang cukup tragis di kisah cintanya, atau mungkin di kisah pernikahan orang tuanya, dengan hadirnya kamu tuh kayak, bisa kok aku jatuh cinta sedalam ini, bisa kok aku punya masa depan yang akan aku usahakan untuk bahagia bersama dengan kamu. Kalaupun ada masalah, ada ujiannya, akan aku perjuangkan hubungan dengan kamu kayak gitu. Ya. Kemudian di sini ini bukanlah sebuah mimpi. Iya, di sini dia pernah bermimpi bahwa bisa nggak ya aku ada di situasi hubungan yang sedalam ini, seindah ini, sebahagia ini, dan ternyata bisa. Dan akhirnya dia meyakini bahwa hadirnya kamu tuh bukan mimpi. Bisa jadi dia sudah lama mendoakan hadirnya kamu. Bisa saja dia bahkan mendoakan, Tuhan kalau memang dia jodoh saya, putusin dia dong dari pacarnya gitu. Bisa jadi sampai dia menyadari bahwa ini semua bukan mimpi, ini semua kenyataan yang sangat bisa dia raih gitu loh, sampai nanti di masa yang akan datang. Aku bisa menjadi diriku sendiri saat aku berada di dekat kamu. Jadi di sini memang mungkin dia datang dari keluarga yang menuntut banyak ya, kayak kamu harus jadi anak yang begini. Padahal bisa jadi itu bukan maunya dia, itu bukan passionnya dia, itu bukan keinginan dia. Tapi bersama dengan kamu, dia tuh nggak perlu pakai topeng gitu loh. Dia menjadi dirinya, baik-baiknya, buruk-buruknya, lucu-lucunya, aneh-anehnya. Dia tuh nyaman banget dengan segala harapan-harapan yang bisa dia curahkan ke kamu. Dia merasa nyaman bertukar pikiran karena dia melihat kamu bukan orang yang ngejudge, tapi bisa merangkul dia gitu loh. Jadi dia nyaman banget menjadi diri sendiri. I'm awakening. Jadi dia memang melalui masa awakening, masa tersadarkan, terbangun, bisa secara spiritual, bisa secara perasaan. Jadi penyesalan dia ini
membuat dia lebih, ayo kalau kamu emang ingin sesuatu perjuangkan, jangan ditunda-tunda, keburu kesambet orang gitu, keburu diambil orang. Itu salah satu pelajaran yang dia dapatkan. Aku merasa terkoneksi sama kamu ya, aku nggak perlu jelaskan lagi ya, koneksi antara kamu dan dia ini bener-bener kuat banget di sini. Ini kartu yang jarang banget keluar di reading aku, baik di video YouTube ataupun yang personal reading ya. Jadi kalau ini keluar ya sedalam itu koneksi antara kamu dan dia. Kemudian dari kartu ini, Five of Swords, aku akan menyembuhkan diriku sendiri ya. Karena di sini memang ada banyak penyesalannya dia tuh butuh waktu buat sembuh. Dan kalau misalnya sekali lagi dia datang dari keluarga yang kurang harmonis, dia tuh kayak butuh waktu buat menyembuhkan dulu hatinya, selesai dengan masa lalunya, selesai dengan dirinya. Setelah itu baru dia akan bener-bener serius sama kamu gitu, bener-bener serius yang oke, aku sudah selesai dengan ini semua, aku sudah menjadi aku yang lebih baik dengan segala hal yang aku usahakan, baru dia akan terkoneksi sama kamu. Ada Three of Cups, aku merayakan kegembiraan dan kesempatan-kesempatan ya, keberkahan. Jadi di sini kalau aku lihat, ketika nanti dia sudah benar-benar bisa bersama dengan kamu, dia itu akan ingin kamu itu hadir di lingkungan dia. Jadi dia akan membawa kamu ke keluarganya. Dia sangat berharap selain terkoneksi antara kamu dan dia, kamu juga nyaman dengan keluarganya. Dan dia juga berharap keluarga dia nyaman sama kamu. Dia sangat berharap teman-teman dia nyaman sama kamu, kamu nyaman dengan circle pertemanan dia. Dan dia pun juga akan senang sih kalau kamu juga melakukan hal yang sama, dikenalkan ke keluarga kamu, ke sahabat-sahabat kamu kayak gitu. Jadi menerima jadi satu keluarga besar. Dan di sini dia sangat ingin bahwa kamu itu akan merayakan banyak hal dengan dia. Perayaan tuh nggak melalui pesta sih, tapi kayak bahagia sama dia, nyaman sama dia, optimis dengan dia, kamu bisa cerita apa aja ke dia kayak gitu. Jadi merayakan bahkan pencapaian-pencapaian kecil yang kalian dapatkan. Naik gaji 300.000 dirayakan, ulang tahun dirayakan, walaupun mungkin kecil, cuma dengan donat, dikasih lilin, tapi happy gitu. Jadi perayaan-perayaan yang kalian akan nikmati berdua gitu. Mungkin tidak besar, tapi bener-bener ada maknanya. Ada Nine of Swords di sini, aku percaya pada momen saat ini. Ya, dia di sini nggak mau lagi membawa-bawa masa lalu, dia akan menikmati momennya yang sekarang bersama dengan kamu. Gitu. Jadi bagi dia masa lalu ya sudah, letakkan di belakang. Sekarang aku ingin menikmati momen bersama dengan kamu. Segala penyesalan letakkan di belakang, yang aku ambil adalah pelajaran supaya aku tidak kehilangan kamu lagi. Aku akan bisa menjaga kamu kayak gitu. Energinya ya. Kemudian di sini ada Knight of Cups. Ini sama ya kartunya, Knight of Cups. Aku tahu bahwa orang yang tepat akan menunggu sampai aku siap. Jadi di sini memang ada energi menunggunya. Menunggu kamu bisa sih, dari sisinya dia menunggu kamu sampai benar-benar siap. Gitu loh. Atau mungkin di sini dia berharap kamu bersedia menunggu dia kalau misalnya dia masih butuh waktu untuk misalnya fokus ke pendidikan, membangun karir dulu kayak gitu-gitu. Jadi menunggu sampai salah satu pihak nih siap. Gitu yang kulihat di sini. Dan kalau kartu Cups berarti intuisi dia semakin kuat, dia semakin punya compassion, energi kasih sayang, energi memanjakan, energi memberi rasa aman buat kamu. Lebih ke romantisme sih kalau Cups, seringnya seperti itu. Dan aku mau apa sekarang? Charm ya. Aku akan ambil dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Banyak. Ada Gemini, Leo, Cancer, Leo lagi, Libra, Taurus, Scorpio, Virgo lagi. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia, ada X. X ini emang bisa orang lama, teman lama, mantan pacar bisa. Ada B, W, V, M, Y, Z, I, P, dan S. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai
siapakah orang yang tidak ingin kehilangan kamu. Semoga kamu tahu siapa orangnya, dan mudah-mudahan aja sih kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang solid dan bisa berjuang mengenai banyak hal ke depannya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau gambar ketiga, akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang tidak ingin kehilangan kamu. Kita lihat bersama ya. Ada Three of Swords, ada The Tower. Dari dua kartu ini energinya lebih kepada orang yang kamu dan dia pernah bersama, pernah sangat dekat, hubungan yang dekat banget tanpa status, atau bisa juga di sini adalah pasangan kamu, pacaran atau menikah juga bisa di sini. Tapi hal yang paling mungkin kelihatan di sini energinya adalah kamu dan dia pernah ada dalam situasi sebuah kejadian terjadi memaksa kalian berpisah. Bisa aja penyebab perpisahannya ini memang ada karakter kamu dan dia yang nggak bisa dipersatukan memang, atau ada value atau visi misi yang beda banget antara kamu dan dia sehingga terpaksa berpisah. Ada kondisi yang benar-benar memaksa berpisah lah, walaupun mungkin secara hati, secara perasaan sebenarnya kami nggak ingin pisah kak, tapi keadaan yang memaksa, lebih ke itunya. Jadi ini sebuah kondisi yang benar-benar tiba-tiba, mendadak, tanpa persiapan, terpaksa pisah gitu. Dan di sini otomatis yang namanya perpisahan menyisakan banyak sekali luka sih di sini. Entah karena memang adanya pertengkaran yang cukup hebat antara kamu dan dia, bisa juga kesalahpahaman, atau mungkin memang salah satu pihak berbuat salah di sini. Bisa apapun, entah adanya unsur ketidaksetiaan, atau mungkin di sini hubungan yang toksik gitu ya, hubungan yang sangat-sangat tidak sehat, atau mungkin ada satu pihak yang terlilit hutang, pinjol, yang seperti itulah. Jadi ada rahasia terbongkar yang sangat-sangat menyakitkan gitu di sini, sehingga apapun itu penyebab kalian berdua pada akhirnya pisah. Aku lihat kayak gitu sih di sini. Entah pisah atau mungkin di sini kayak kita butuh waktu istirahat sebentar untuk memutuskan hubungan kita lanjut, atau emang kita harus udahan. Gitu. Energinya kayak gitu di sini. Aku tahu ini mungkin yang memilih nomor 3 ini cukup berat ya energinya. Apalagi kalau kamu sudah bisa menebak siapakah orangnya. Tapi aku lihat sih, walaupun perpisahan ini sangat pahit dan terpaksa, tapi sebenarnya masih ada rasa di hati dia tuh kayak belum mau kehilangan kamu. Tapi akan aku lihat di sini ada Ace of Swords ya. Ada kemungkinan dari pihak dia itu pernah meminta kesempatan kedua kepada kamu, kayak ayo dong, mau nggak balik lagi sama aku, atau ada obrolan lah kayak bisa nggak kita ngobrol lagi seperti dulu, atau mungkin pokoknya minta kesempatan lah di sini, atau mungkin at least dia sekedar chatting sama kamu, nanyain kabar kamu, tapi dia datang dengan romantisme yang sama, dengan energi yang sama besarnya, dengan chemistry yang bahkan di hati kamu pun chemistry itu masih ada gitu loh dengan dia. Bahkan kamu mungkin juga melihat kamu sekarang lebih baik ya, atau mungkin adalah beberapa perubahan di dia yang kamu bisa rasakan gitu. Kalau aku lihat kayak gitu sih. Jadi banyak sekali di sini yang pisahnya memang pisah yang terpaksa sih. Dan kalau aku lihat juga di sini ada kemungkinan salah satu penyebab perpisahan kamu dan dia karena faktor keluarga. Bisa jadi salah satu keluarga belum bisa ngasih restu, atau emang gak setuju alasan apapun, entah agama, karakter yang kurang baik, atau mungkin secara ekonomi dirasa belum mapan dan sebagainya lah, macam-macam gitu loh. Sebenarnya di sini dia tuh kayak mulai mengusahakan gimana caranya supaya bisa mengatasi problem ini, tapi kalau memang di sini dia harus menghadapi dan memilih kamu atau keluarga, itu sangat berat bagi dia. Atau mungkin pihak keluarga kamu misalnya nggak ngasih restu, itu sulit bagi dia. Mungkin bagi kamu pun juga gitu loh. Sebenarnya kalau aku lihat hubungan kamu dan dia ini punya potensi sih. Aku lihat chemistry atau koneksi kamu dan dia ini dalam banget. Bahkan kamu pun ketika lagi ngeliat video ini
terkoneksi lagi sama dia, dan sangat mungkin sekarang pun dia tiba-tiba kepikiran kamu gitu, kayak teng gitu, klik momen gitu. Tapi ya susah sih memang kalau urusannya udah kepada keluarga, apalagi kalau menyangkut-nyangkut pekerjaan dia belum sebagus itu, atau mungkin latar belakang keluarga dia tuh nggak cocok sama keluarga kita gitu, atau mungkin tradisi atau suku atau agama dia tuh nggak bisa kita bersama gitu, keluarga kita dan keluarga dia gitu. Itu sih yang cukup disesali. Dan ya aku rasa di sini kalaupun pada akhirnya memang hubungan ini sudah nggak bisa diperjuangkan, dan pada akhirnya kamu dan dia ya sudah ikhlasin gitu, harus menerima kondisi ini, harus ikhlas bahwa memang perpisahan harus terjadi. Karena mungkin kalau misalnya kamu dan dia sudah cukup dewasa, kayak memaksakan kehendak akan berdampak nggak baik gitu loh. Dan aku rasa karena di sini dia membawa kartu Pentacles, sebenarnya dia itu lebih merasa nyaman kalau di hubungan dia tuh dapat restu gitu loh. Dia memahami bahwa sebuah komitmen cinta penting, tapi juga restu salah satu modalnya gitu loh. Kebahagiaan keluarga dia dan keluarga kamu juga menjadi faktor yang sangat dia pertimbangkan. Makanya di sini mungkin kamu dan dia memutuskan, ya udah kita udah nggak bisa bersama, kita ikhlasin aja, walaupun masih ada rasa cinta di hati kita dan masih ada rasa nggak mau kehilangan, tapi ya sudah terpaksa gitu. Dan aku lihat dari sisi dia tuh masih mengingat kamu, walaupun mungkin hanya bisa mengenang kamu dari memori di kepalanya, memori dari foto-foto yang masih dia simpan, atau mungkin kalau dia pergi ke tempat mana dia ingat, oh aku dan kamu pernah makan es krim di sana, pernah minum kopi sampai berjam-jam di sana cerita gitu. Itu sih. Jadi dia di sini masih sangat mengingat kamu. Gitu. Aduh aku sedih deh. Aku melihat tapi energi lainnya di sini ya. Iya, di sini pernah lah ada kondisi di mana kamu dan dia berantem, saling menyakiti, sengaja ataupun tidak sengaja, dan avoiding tuh kayak membatasi komunikasi, bahkan mungkin nggak mau komunikasi gitu loh ya. Jadi ini pernah terjadi, dan tapi aku lihat sesakit-sakitnya hati kamu dan dia karena kejadian ini pernah ada. Tapi kalau yang bisa kulihat sih ya pernah kejadian, tapi kayak sudah saling memaafkan gitu loh, sehingga yang tersisa sekarang adalah kerinduan, kayak ya sudah tapi udah nggak bisa diapa-apain gitu. Ada ular di sini ya, ada musuh, bisa juga di sini orang ketiga. Orang ketiga tuh iya bisa siapapun. Orang ketiga tuh memang bisa pihak lain, pihak luar yang mengganggu sehingga adanya patah hati, hubungan toksik gitu ya. Pihak ketiga bisa juga jadi keluarga. Tapi bukan berarti keluarga jahat ya, tapi mungkin ya memang belum berjodoh gitu. Ya gitu sih. Ini berat banget. Ada peace. Pada akhirnya, kalaupun ada kemungkinan kamu dan dia misalnya bersama keluarga pada akhirnya ngasih restu gitu ya, ini akan menjadi hubungan yang sangat damai. Karena kayak cintanya ada, harapannya ada, restu orang tua ada gitu. Jadi lebih damai gitu loh menjalani hubungan. Tapi kalaupun misalnya orang tua tetap nggak ngasih restu dan kalian berdua tidak menemukan jalan terbaik dan memang terpaksa banget buat pisah, tapi ada rasa damai di hati kamu dan dia, kayak sudah mungkin memang ini keputusan terbaik, mungkin memang belum berjodoh gitu. Jadi aku rasa kedepannya nggak akan ada drama, atau mungkin akan ada pengertian yang lebih dalam antara kamu dan dia, kayak ya sudah gitu. Karena kadang melawan restu keluarga itu sesuatu yang apa ya, yang nggak bisa gitu loh. Ada orang-orang yang memang bisa menikah tanpa restu, tapi ada juga yang maaf banget nggak bisa gitu, karena ya banyak alasan sih, bukan karena benci tapi karena ya sudah memang nggak bisa bersama, udah intinya gitu ya. Kemudian sedih sih aku di sini, akan aku lihat mengenai bagaimana perasaan-perasaan dia tentang koneksinya dengan kamu. Dia masih ada harapan sih di sini kalau aku lihat, kayak aku masih ingin memperjuangkan koneksi kita lagi. Ada sebagian ya, nggak semua, tapi ada sebagian yang aku masih ingin ini menjadi sebuah proses. Mungkin masih melobi orang tua, mungkin masih ingin membuktikan ke pihak keluarga bahwa
aku bisa kok secara ekonomi lebih baik, secara status, pendidikan, atau mungkin karir lebih baik sebagai pembuktian bahwa aku layak jadi menantu misalnya. Bisa juga, masih ada yang memperjuangkan sih di sini. Karmic relationship, jadi ada kemungkinan antara kamu dan dia nih karmik ya teman-teman. Jadi hubungan yang membayar karma. Kalau aku lihat sih di sini, mohon maaf banget, tapi memang pertemuan atau koneksi kamu dan dia ini untuk sebuah pelajaran kalau aku lihat. Jadi mungkin memang tidak untuk bersama selamanya, tapi pelajaran yang sangat besar dampaknya untuk nanti next chapter atau mungkin di perjalanan cinta selanjutnya. Jadi ini menjadi pembelajaran yang jadi bekal gitu, bekal yang sangat-sangat berharga buat kisah kamu selanjutnya. Bisa dengan orang baru, bisa dengan dia juga sih, tapi aku lebih melihat lebih ke orang baru gitu. Jadi jangan, ya mungkin patah hati banget sih, aku lihat patah hati banget, tapi berpositif thinking aja. Tuhan memberadakan kamu di situasi ini pasti ada alasannya yang mungkin kamu akan tahu jawabannya di beberapa tahun yang akan datang. Ya biasanya kalau karmik ini sakit sih, tapi dengan begitu kamu sudah melepas karma kamu dengan dia gitu. Kamu mengajarkan aku apa arti cinta. Jadi dari sisi dia, kamu mengajarkan banyak di sini. Jadi di sini adalah kehilangan yang ada pelajaran yang sangat-sangat berharga. Nggak cuma di kamu, tapi di dia juga. Mengenai banyak hal lah di sini. Setiap pasangan kan unik, jadi ya ada pelajaran hebatnya. Aku memanifestasi kamu. Jadi sebenarnya kamu adalah orang yang sudah cukup lama dia doakan, dia manifestasikan, dia harap-harapkan. Tapi pada akhirnya dia mengerti kadang apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan tidak selalu menjadi kenyataan gitu lah. Jadi itu yang dia pelajari juga. Tapi ada sebagian memang di sini yang masih mengupayakan memanifestasi dalam doa atau harapan-harapan. I love you. Aku sudah nggak perlu menjelaskan ini sih. Dia sayang dan cinta banget sama kamu. Oh my god, kita harus saling melepaskan satu sama lain agar kita bisa bertumbuh, agar kita bisa belajar. Jadi memang aku lihat udah ada banyak sekali yang ikhlas dengan selesainya hubungan ini. Memang sih ada perasaan kayak, tapi kak judul reading ini kan takut kehilangan. Iya, dia sebenarnya nggak mau kehilangan kamu, tapi terpaksa harus melepas kamu gitu. Jadi maaf banget ya. Lalu di sini hal-hal lainnya di Hierophant, iya di sini mengkonfirmasi ini sih lebih kepada tradisi keluarga, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan background gitu loh. Tapi lihat pada akhirnya aku siap untuk cinta dan belajar. Jadi di sini dia belajar mengenai cinta, belajar juga mengenai kehidupan. Dan memang ini kartu mengenai pendewasaan sebetulnya, kebijaksanaan. Jadi aku rasa hubungan ini juga sangat membantu pertumbuhan spiritual antara kamu dan dia. Jadi mengerti bahwa Tuhan pasti punya andil di pertemuan dan koneksi ini. Ada pelajarannya gitu loh. Jadi jangan merasa hubungan ini sia-sia walaupun mungkin akhirnya nggak seperti apa yang kamu harapkan ya. Di Empress, aku menciptakan apa yang aku pilih secara alami dan dengan kebahagiaan. Aku rasa di sini apa yang dia pelajari juga adalah dia menjadi orang yang bisa mencintai dengan tulus, memahami arti keluarga, arti masa depan. Karena gini, dia di sini juga punya pemahaman bahwa kalau misalnya kita memaksakan hubungan ini, kasihan kalau misalnya nanti kita sampai punya anak, sementara mungkin orang tua kita masih belum bisa ngasih restu gitu loh. Jadi dia tuh kayak nggak mau dampaknya tuh merembet-rembet sampai nanti ke anak-anak gitu. Itu sih yang bisa aku lihat. Jadi di sini sebenarnya dia melepas kamu bukan dengan kebencian kalau aku lihat. Dia melepas kamu karena cinta. Gitu sih ya. Dan di sini ada banyak kupu-kupu, pertumbuhan, perubahan ke arah yang lebih baik. Dan ada aliran air di sini yang menandakan ya sudah, aku sudah ikhlas, aku akan ikuti kemana Tuhan akan membawa saya. Dan aku harap kamu juga sudah punya energi ini ya. Kemudian The Justice di sini aku mengucapkan kejujuran, keberanian,
Dan iya, di sini memang kalau kartu Justice biasanya di sini sangat kencang energi karmanya ya. Energi bahwa sudah saling membayar karma masing-masing dalam bentuk keadilan. Jadi ya sudah, kalau memang sudah nggak bisa diapa-apain lagi ya sudah ikhlaskan. Mudah-mudahan aja dengan begitu kamu bisa dibersamakan dengan seseorang yang memang semua pihak bahagia ketika kalian bersama. Ini sebetulnya aku tadi niatkan untuk 4 kartu, tapi karena cuma keambil 3, akan aku ambil satu lagi, The Hermit. Aku mengikuti jalanku. Jadi ya betul, di sini ada kedewasaan sikap yang semakin kencang di dia, dan semoga di kamu pun juga ya. Jadi semakin mengerti bahwa ini adalah memang sudah digariskan oleh Tuhan, dan semoga aja dengan segala yang sudah kalian lalui ini nanti akan menjadi sebuah lentera atau cahaya untuk chapter selanjutnya atau untuk kisah selanjutnya. Jadi jangan merasa ini semua kegagalan sia-sia. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada energi yang sia-sia. Akan menjadi bekal kok nanti untuk chapter yang selanjutnya, tenang aja gitu. Jadi kalaupun sekarang kamu masih dalam kondisi belum bisa mengikhlaskan, semoga kamu bisa melalui hari-hari selanjutnya dengan semakin ikhlas, semakin menerima situasi gitu. Dan aku mau lihat sih di sini dari unsur zodiak dulu ya, antara kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Leo, Aries, Cancer, ada Pisces, kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia kalau zodiaknya nggak ada. Ada X, iya ini X ini bisa orang lama, mantan pacar gitu ya. E, I, U, F, P, Y, N, E, T, D, X lagi, dan L. Jadi teman-teman yang bisa aku lihat mengenai yang tidak ingin kehilangan kamu, tapi mungkin dia terpaksa melepaskan kamu. Jadi semoga kamu bisa berdamai dengan ini semua, dan aku doakan semoga kisah cinta kamu setelah ini bisa lebih bahagia dengan orang yang tepat, keluarga juga bahagia menerima kehadirannya, dan semoga memang si orang baru nanti yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku, sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.